Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Yeay, gajian part 2. Mungkin masih ada yang bertanya, ada yang di antara lo guys, mungkin ada yang kebingungan bagaimana cara ngatur untuk gajian gitu ya. Ada orang yang gajiannya mungkin di bawah UMR, mungkin sekitar 2 juta. Apakah bisa bertahan hidup? Menurut gue bisa. Ada yang gajian mungkin 3 juta, ya. Terus kemudian ada yang gajian mungkin di atas 10 juta, ya kan? Sama-sama sih. Menurut gue gaji berapapun, kalau lo nggak bisa manage dengan baik, lo sama aja boncos-boncos juga, ya. Gue yakin ada orang yang gajinya di bawah 2 juta, kok bisa bertahan hidup? Karena dia disiplin mungkin. Dia tahu kekurangannya, banyak kekurangan uangnya gitu ya. Terus akhirnya kebingungan gitu. Dan akhirnya berusaha untuk manage dengan baik. Tapi ada juga yang gaji di bawah 2 juta juga, tahu-tahu duitnya habis aja gitu. Nah ini pinter-pinter kita harus menata gitu. Ada kok, gue tahu ada keluarga yang juga gajinya di atas 30 juta atau 20 juta, itu juga kadang-kadang kebingungan ngatur duitnya karena ngikutin gaya hidup. Ada satu keluarga pernah bilang ke gue, karena gaji gede pak, pasti juga gaya hidup jadi gede. Lihat nih pak, laporan keuangan gue. Wah gila juga ya gitu. Menurut gue tetap bisa lo nabung, cuman maintainnya, natanya yang kurang tepat gitu, atau membutuhkan orang yang bisa membantu ya. Kalau guys, teman-teman di sini ada yang kesulitan, jangan ragu untuk menghubungin gue di nomor WA gue ya. Tanya aja, WA gue aja atau email. Gue akan bantu gratis, gue nggak pernah minta bayaran karena gue udah pernah dibantu oleh mentor, jadi gue akan gratisin buat teman-teman gitu ya. Memang gue senang untuk membantu ya. Jadi kembali, selalu pada saat lo terima gajian, selalu fokus, berusaha untuk fokus ya. Fokusnya apa? 3 ya. Apa yang penting? 3P. Apa yang penting perlu PPB. Kirain 3P. PPB, apa yang penting, perlu, dan berguna. Sekali lagi, apa yang penting, perlu, dan berguna. Tiga-tiganya beda. Ya, sekali lagi ya. Apa yang penting, perlu, dan berguna. Cari deskripsinya di Google, itu artinya apa, ya. Kadang-kadang kenapa harus fokus pada 3 itu? Karena kita harus berusaha untuk melawan keinginan kita yang absurd, kadang-kadang gitu. Karena ngelihat ada duit banyak, kita jadi mungkin jadi menurut gue itu salah satu yang tindakan korup ya. Karena nggak di-maintain, sehingga duitnya itu lo habisin untuk sesuatu yang ternyata lo nggak penting, dan itu ternyata bukan kebutuhan. Pas lo beli ternyata, ya ampun, ternyata lo akhirnya menyesal gitu. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Dan lo misalnya pada fokus pada apa yang penting. Kalau memang itu sesuatu yang penting itu misalnya contoh, lo sadar lo ingin lo ada ngutang sama orang, ya kan? Misalnya 2 juta lo ngutang sama orang karena perlu. Terus kemudian harus lo bayar utang, lo tiap bulan akhirnya harus bayar utang itu. Nah, utang itu harus dibayar secara berkala ya, gitu. Jadi kalau begitu terima gaji, langsung itunya dibayarin dulu utangnya. Jangan lo pakai buat macem-macem, jangan pakai buat keinginan, pakai buat kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhannya adalah harus bayar utang ke orang gitu. Sama kayak gue juga, kalau misalnya gue punya utang kartu kredit, gue langsung sisihin dulu biaya-biaya yang harus gue bayar di kartu kredit. Gue tahu kok, gue ngelihat duit juga pasti pengen gatel juga, pengen belanja ini itu. Tapi karena udah ada utang di kartu kredit, maka lo harus utamakan kebutuhannya adalah membayar utang itu sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam dari gue, Lembut Ambon.